Nah, Mbak Nata Gi, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, mantap. Jadi gini Gi, sekarang kan kita sama nih kelas 12. Nah, tahu fisika kan? Tahu. Nah, IPA nih kan? Iya. Ya. Nah, jadi fisika itu kan ada sekarang materi tentang radiasi benda hitam. Nah, mungkin saling sharing-sharing nih tentang radiasi benda hitam. Menurut Egi dan pemahaman Egi tentang materi radiasi benda hitam itu gimana sih? Mungkin bisa jelaskan. Oke. Jadi pemahaman aku nih ya, radiasi benda hitam tuh istilahnya tuh benda hitam tuh diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Udah dulu banget nih. Benda hitam itu merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi thermal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Nah, energi yang terserap tuh nggak akan memanas dan memancarkan radiasinya. Nah, radiasi ini yang biasanya disebut dengan radiasi benda hitam. Nah, nggak akan ada benda yang benar-benar ideal nih sebagai benda hitam. Tapi ada beberapa benda yang berperilaku tuh layaknya benda hitam. Contohnya aja tuh pada pembakaran kompor listrik. Nah, ketika menaikkan suhu dari kompor ke suhu rendah dan ke suhu tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut tuh menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah membara kayak gitu. Lumayan ya. Jadi terus bisa nggak kamu sebutin sifat dari benda hitam itu? Oh, sifatnya. Sebenarnya sifat cahaya benda hitam itu yang ideal tuh ada dua. Yang pertama tuh benda hitam yang lebih panas akan memancarkan lebih banyak cahaya pada seluruh panjang gelombang. Terus yang kedua, spektrum benda hitam adalah tetap dan memiliki puncak pada gelombang panjang tertentu. Nah, puncak kurva benda hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Jadi intinya benda hitam yang ideal itu digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya masuk melalui rongga atau lubang berkas, cahaya yang akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Nah, dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Seperti itu kan lagi dari kesimpulan tadi dijelaskan. Benar banget, Pak. Nah, benda hitam itu juga mempunyai nilai absorbansi atau daya serap dan emisivitas atau daya pancar yang besarnya sama dengan 1. Yang artinya tuh benda hitam tuh dapat menyerap semua energi yang diterima dan nggak ada energi yang bakal bisa keluar. Beda sama benda putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0. Yang artinya benda putih itu dapat memantulkan seluruh energi radiasi. Nah, ada beberapa rumus juga nih yang digunakan untuk menghitung radiasi benda hitam, yaitu hukum Planck, hukum perpindahan Riemann, dan hukum Stephen Boltzmann. Nah, Pate kan udah tahu nih dari pengertian radiasi benda hitam itu apa. Tapi Pate tahu nggak contoh-contoh radiasinya tuh apa aja? Belum tahu nih, kan belum secara detail. Kita kan baru membahas tentang materi radiasi benda hitam. Mungkin bisa contohin salah satunya. Nah, contohnya itu adalah matahari, bintang, dan besi yang dipanaskan. Nah, kita bahas matahari dulu nih. Ya. Matahari itu kan menyerap semua cahaya yang ada di sekitarnya, sehingga ia tuh memiliki energi yang sangat tinggi. Kemudian ia memantulkannya tergantung dari suhunya saat itu. Nih, aku kasih tahu ya beberapa contoh dari radiasi benda hitam tuh yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu ada penggunaan pakaian berwarna hitam. Nah, Pate pasti sering kan pakai pakaian warna hitam. Pate ngerasa nggak pas pakai pakaian warna hitam tuh terasa lebih gerah, lebih panas gitu? Rasa? Nah, itu disebabkan oleh karena pakaian hitam tuh menyerap panas dengan baik jika dibandingkan dengan pakaian yang berwarna cerah kayak gitu. Terus yang kedua ada termos. Nah, dalam termos itu terdapat lapisan perak yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, lapisan perak tersebut tuh bakal memantulkan kembali energi panas yang diserap ke dalam termos, sehingga suhu di dalam termos itu tetap hangat. Atau punya termos kan ya? Punya kayaknya. Oke, yang terakhir ini ada efek rumah kaca. Nah, kondisi ini tuh merupakan salah satu penyebab pemanasan global di bumi. Nah, radiasi panas matahari yang masuk ke bumi itu bakal dipantulkan kembali dan diserap oleh gas-gas
atmosfer. Nah, radiasi yang terperangkap di atmosfer ini bakal menyebabkan suhu bumi menjadi panas yang disebut dengan global warming. Oh, jadi gitu ya. Paham dikit, tapi terlalu nggak ada yang lebih singkat gitu. Yes, masa mau lebih singkat lagi? Udah penjelasan paling jelas. Nggak kayak hubungan lo yang nggak jelas. Hubungannya kan tentang materi antara radiasi benda hitam. Kamu ini Yang penting kan gue udah nyampein. Seharusnya lo berterima kasih ya, dong. gue berterima kasih nih dari pemahaman tadi. Ya sedikit gue ada masukan dan paham. Masih sedikit sih. Jadi Ya. satu gelas tuh berapa terisi? Mungkin 2 liter. Oke, mantap. Tapi gelasnya 17 liter. Iya. Ya, kalau gitu terima kasih ya. Iya, bye. Let's go. Oke, sekian dari pemaparan materi atau podcast dari kami berdua yang hanya jawab ini. Mungkin hanya beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Niko Megi Rahayu. Saya Inyoman Pertiasa. Goodbye. Goodbye. Pesika. Kasih. Lagi kasih. Dadah, Mister. Dadah, Mister.